Selamat datang di channel VG Trader. Channel ini bukan tempat cari sensasi, bukan tempat ikut euforia, dan bukan tempat nebak-nebak arah market. Di sini, kita membaca pergerakan bandar, memahami struktur permainan, dan belajar sabar menunggu timing yang benar. Dan untuk memahami itu semua, kita mulai dari konteks besar terlebih dahulu. Di channel ini, setiap saham yang dibahas bukan berdasarkan rumor, bukan berdasarkan perasaan, tapi berdasarkan perilaku bandar, broker flow, dan struktur harga. Konten ini bertujuan untuk membantu retail tidak salah posisi, tidak salah timing, dan tidak menjadi likuiditas bagi bandar. Sebelum masuk ke analisa inti, ada satu hal penting yang wajib dipahami bersama. Disclaimer. Konten ini bersifat edukasi dan analisa, bukan ajakan beli atau jual saham tertentu. Setiap keputusan trading dan investasi sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. VG Trader tidak bertanggung jawab atas keuntungan maupun kerugian yang timbul dari keputusan pribadi penonton. Jika sudah paham batasannya, sekarang kita masuk ke isi konten utama. Kita mulai dari kesimpulan strategis. Dikalibrasi dengan data terbaru sampai dengan 4 Februari 2026, harga 246, broker Januari, Februari, serta KSEI 3 bulan. Analisis ini disusun berdasarkan pendekatan bandarmologi dan market maker behavior, dengan tujuan utama membaca posisi bandar saat ini, mengidentifikasi resiko real bagi retail, serta menentukan waktu dan kondisi terbaik untuk entry yang disiplin. 1. Kondisi bandar saat ini. Pada kondisi saat ini, bandar belum menguasai kembali harga. Aktivitas broker yang terlihat masih menunjukkan akumulasi kecil dan tidak sinkron, sementara di sisi lain, foreign masih dominan melakukan distribusi. Kombinasi ini memberikan sinyal yang cukup jelas bahwa pasar belum memasuki fase akumulasi matang. Yang terjadi saat ini lebih mencerminkan fase tekanan lanjutan disertai uji demand, bukan fase pengumpulan posisi besar oleh bandar. Dengan kata lain, harga memang terlihat ditahan, namun kontrol penuh atas pergerakan belum sepenuhnya berpindah ke tangan bandar. 2. Resiko terbesar bagi retail. Berdasarkan kondisi tersebut, resiko terbesar bagi retail saat ini adalah terjebak di area yang tampak aman secara visual, namun rapuh secara struktur, yaitu area fake support. Harga terlihat bertahan di kisaran 246 sampai 260, tetapi karena bandar belum menunjukkan komitmen kuat, maka area ini masih sangat rentan. Jika demand retail mulai melemah, potensi breakdown lanjutan tetap terbuka. Artinya, bertahannya harga di area ini bukan jaminan reversal, melainkan bisa menjadi jebakan psikologis sebelum tekanan berikutnya. 3. Peluang terbaik jika ikut bandar. Dengan mempertimbangkan kondisi dan resiko di atas, peluang terbaik untuk ikut bandar bukan berada di fase sekarang. Peluang tersebut justru baru muncul setelah tekanan benar-benar selesai, yang ditandai oleh beberapa kondisi utama. Harga tidak lagi membuat lower low, volume mengecil saat harga turun, serta broker kunci mulai beralih net buy secara konsisten. Entry hanya dianggap valid dan rasional apabila dilakukan di base yang benar-benar dikontrol oleh bandar, bukan pada kondisi di mana harga hanya terlihat ditahan tanpa konfirmasi struktural. Karena itu, kesabaran menjadi senjata utama dalam fase ini. Harga sedang ditahan, tapi bandar belum mengambil alih. Keputusan entry saham Bumi, bandarmologi dan market maker behavior. Berdasarkan keseluruhan pembacaan di atas, keputusan entry disusun secara objektif dan disiplin, bukan berdasarkan spekulasi jangka pendek. 1. Keputusan akhir. Wait. Keputusan ini diambil bukan karena ketiadaan peluang, melainkan karena peluang terbaik belum muncul sepenuhnya. 2. Alasan singkat 5 poin. Keputusan WIT diperkuat oleh 5 faktor utama berikut. 1. KSEI 3 bulan. Retail tercatat naik agresif dari 15,1% menjadi 19,31%,
sementara kepemilikan institusi asing turun secara konsisten. Struktur ini belum ideal untuk buy, namun juga belum bisa dikategorikan final distribusi. 2. Broker activity Januari hingga awal Februari. Pada bulan Januari, masih didominasi distribusi. Memasuki periode 2 hingga 4 Februari, mulai terlihat akumulasi kecil namun terputus-putus. Ini menandakan bandar mulai beli, tetapi belum menunjukkan komitmen penuh. 3. Harga dan struktur. Harga telah turun dari 450 ke 220, kemudian rebound ke 264 dan kembali turun ke 246. Struktur daily masih downtrend, sementara weekly belum membentuk base. Proses switching belum selesai. 4. Volume. Volume masih relatif besar saat harga turun dan belum terlihat fase volume kering saat tekanan. Ini mengindikasikan bahwa supply belum habis. 5. Nego dan sentimen. Aktivitas nego masih kosong atau tidak signifikan, dengan sentimen pasar netral cenderung waspada. Belum ada tanda market maker mengunci area. 3. Area harga ideal karena status sama dengan wait. Dengan status saat ini yang masih wait, fokus utama bukan entry, melainkan observasi. Zona pantauan bandar 230 hingga 245. Area ini menjadi krusial untuk melihat dua hal utama. Apakah harga benar-benar ditahan atau justru jebol, serta apakah broker kunci melanjutkan net buy atau berbalik menjadi penjual. Perlu ditekankan bahwa 246 hingga 260 adalah area rawan false hold, sehingga bukan area entry ideal. 4. Resiko utama saat ini. Selama struktur belum berubah, terdapat 3 resiko utama yang perlu diwaspadai. Breakdown lanjutan jika demand retail melemah, false support di mana harga hanya ditahan sementara, switching palsu, yaitu broker membeli sebentar lalu kembali melakukan distribusi. Resiko-resiko ini menegaskan bahwa kesabaran lebih bernilai daripada kecepatan entry. Apa yang harus terjadi agar status naik? Buy. Agar status dapat berubah dari wait menjadi buy, maka minimal seluruh syarat berikut harus muncul secara bersamaan. 1. Broker. Broker kunci, AK, CC, IF, atau MG, mencatat net buy 3 hari beruntun, dengan average beli naik bertahap, bukan pola kejar harga. 2. Harga. Harga tidak lagi membentuk lower low serta membentuk base sideways selama minimal 1-2 minggu. 3. Volume. Volume mengecil saat harga turun dan naik perlahan saat rebound. 4. Struktur. Struktur daily membentuk higher low dan weekly berhenti turun. Jika seluruh kondisi ini belum terpenuhi secara utuh, maka perubahan status belum layak dilakukan. Bandar belum pergi, tapi juga belum menguasai. Kalau kamu merasa konten ini membuka cara pandangmu melihat market, jangan lupa like, subscribe, dan bagikan ke trader lain yang masih sering jadi korban permainan bandar. Karena di market, yang bertahan bukan yang paling pintar, tapi yang paling sabar dan disiplin membaca permainan. VG Trader, retail cerdas bukan likuiditas.